Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia bertopeng di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita sedikit membicarakan tentang perkembangan virus corona di Indonesia. Nah, di sini senantiasa kita memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sahabat manusia bertopeng, kita merangkum berbagai fenomena yang belakangan ini menjadi suatu kegalauan daripada masyarakat, yang mana sudah hampir menjelang 2 tahun COVID-19 ini tidak juga kunjung selesai, dan juga di sana sini telah terjadi porak-poranda sedikit ekonomi masyarakat semakin terpuruk akibat kebijakan ataupun akibat daripada dampak turunan atau dampak domino dari COVID-19 ini. Kemudian daripada itu juga kepada anak-anak kita di sekolah, yang mana juga tetap dalam kondisi belum tatap muka atau online jenis online Jadi ini juga sangat berpengaruh kepada dunia pendidikan kita, anak-anak kita bila ini berlanjut tentu akan merugikan generasi penerus bangsa kita, atau alias kerennya bisa terjadinya pembodohan generasi muda dan juga pemiskinan daripada masyarakat. Nah, akhir-akhir ini dilema-dilema daripada COVID-19 ini semakin mencuat. Artinya ada pihak yang pro, yang mengatakan bahwa virus corona ini merupakan sesuatu yang membahayakan, yang mematikan, dengan berbagai dalil-dalil dan argumen-argumen yang bisa diterima. Juga di sisi lain para pakar, para dokter dan lain sebagainya, sebagian atau masyarakat, peneliti bahkan ada di pihak yang berbeda, yaitu mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah suatu penyakit flu biasa tetapi yang dibesar-besarkan sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat pada umumnya. Nah, hal-hal yang berkaitan tentang itu bisa kita perhatikan beberapa dokter telah menyampaikan ini adalah sebuah virus biasa namun terlalu dibesar-besarkan dan lain sebagainya, sehingga itulah menjadi polemik masyarakat. Dan kita lihat, dan mereka juga memiliki argumen-argumen bila ini ada katanya adalah sebuah wabah. Tentu orang-orang di pasar, orang-orang di pajak tradisional yang berjubel setiap hari, tentu pada ada yang mati menggelepar ternyata sampai saat ini hampir 2 tahun COVID-19 belum ada yang menggelepar tiba-tiba di pasar, di keramaian dan lain sebagainya. Inilah argumen-argumen daripada yang mengatakan COVID ini adalah seperti flu biasa. Sedangkan yang tetap mengatakan ini sesuatu yang berbahaya, mengatakan ini sangat mematikan. Nah, di sini sahabat manusia bertopeng meminta maaf sebelumnya bukan bermaksud untuk mempengaruhi atau hal lainnya, karena kita juga memiliki akal yang sehat untuk menimbang, memperhatikan, meninjau, menelaah hal-hal yang berkaitan tentang perkembangan terakhir ini. Jadi sahabat manusia bertopeng di sini memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak manapun, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk menjustifikasi satu dengan lain pihak. Namun di sini manusia bertopeng ingin bagaimana mengambil benang merah dari satu peristiwa-peristiwa ini, yang pro dan kontra ini memiliki dalil-dalil yang sama-sama kuat, dalil-dalil yang bisa diterima akal sehat. Nah, disinilah manusia bertopeng
mencoba mengambil simpul-simpul benang merah dan mengambil solusi-solusi yang mungkin bermanfaat kepada masyarakat, masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Nah, sahabat manusia bertopeng, di lain pihak juga kita lihat ya, di saat PPKM ataupun semacam lockdown ya di negara kita, sementara di negara lain katakanlah baru-baru ini Piala Eropa, kok bisa bebas ya, kok bisa bebas ramai-ramai tanpa prokes ya, kok enggak ada sesuatu wabah gitu loh. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang menggelitik akal sehat ya. Demikian pula ketika PSBB atau PPKM di Idul Fitri dan Idul Adha baru-baru ini ya, ketika masyarakat di lockdown di rumah masing-masing dikasih perbatasan, namun di sisi lain kita lihat ya TKA asing bebas masuk gitu, bahkan dari negara-negara asal muasal virus ini gitu. Jadi ini juga mencederai daripada rasa keadilan masyarakat. Inilah hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Jadi manusia bertopeng hanya menyampaikan sebagiannya saja. Nah, oleh karena itu manusia bertopeng tidak meminta Anda untuk melakukan A ataupun memilih B, tetapi manusia bertopeng yakin bahwa sahabat semua memiliki akal sehat. Jadi tidak perlu lagi diajari harus memilih yang mana. Jadi karena katakanlah sebagai umat Islam kita disuruh ikro, bacalah. Artinya bacalah keadaan, telaahlah kondisi, pahamlah kondisi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi ikro, bacalah, telaahlah apa yang sedang terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian afala ta'qilun, lakukanlah dengan akal pikiran sehat. Afala yatafakkarun, dengan akal-akal Anda, karena manusia itu memiliki akal yang sehat ya. Jadi biarlah sahabat yang melakukan penilaian ya, apakah ini sebuah flu biasa yang dibesar-besarkan atau sebuah virus yang mematikan. Sahabat manusia bertopeng, di sini manusia bertopeng mencoba melihat ya sejarah benang merah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam? Yaitu Nabi Musa alaihissalam dicoba ya kekuatannya oleh penyihir pada saat itu. Ya, Firaun pada saat itu yang merasa memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ya, beliau mengundang ya 10.000 penyihir hebat ya di negaranya tersebut untuk menaklukkan Musa alaihissalam. Nah, apa yang terjadi sahabat? Yang dilakukan oleh 10.000 penyihir tersebut adalah merubah ya seutas tali menjadi ular. Nah, kan gitu ya. Mungkin sahabat tidak perlu panjang lebar lagi ini. Jadi adanya di sana sebuah kepalsuan ya, katakanlah sebuah kebohongan ya, yaitu merubah ya sepotong daripada tali dari menjadi ular-ular ya, seperti itu. Nah, tentu saja Nabi Musa berlindung kepada Allah dan bisa mengalahkan sihir-sihir tersebut. Jadi kita lihat pada kondisi kekinian ini bisa kita tarik benang merahnya hampir sama seperti itu. Tapi mohon maaf ya sebelumnya, ini hanya ya sebagai untuk menguatkan mental kita saja, karena kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa Nabi Musa tadi ya. Nah, demikian pula bila misalnya kucing di rumah kita ya, kucing yang jinak, lalu kita nisbatkan dia atau kita besar-besarkan dia menjadi seekor singa misalnya, tentu ini juga hal menakutkan gitu. Tetapi sebenarnya dia adalah seekor kucing. Demikian tadi ketika Nabi Musa sebenarnya adalah sepotong tali, kan gitu. Jadi dibesar-besarkan menjadi seekor ular. Demikian pula mungkin di belahan negara atau apapun ya,
sebuah penyakit yang biasa-biasa saja, ya, yang pernah dikalahkan oleh ya, Ibu Siti Fadilah Supari pada saat itu, menggagalkan rencana jahat itu, tetapi sekarang ya terulang lagi. Jadi sudah ada benang merahnya, saudara. Ya, contoh tadi penyakit biasa, tetapi dibesar-besarkan sebagai sebuah penyakit yang mematikan. Nah, ya, jadi itu ya, penyakit biasa dibesar-besarkan menjadi sebuah penyakit yang mematikan, seutas tali dinisbatkan, ya, dipuja-puja menjadi ya, seekor ular. Nah, seperti itu. Atau kucing digambar-gambarkan menjadi seekor singa. Jadi sahabatlah yang lebih tahu. Jadi doa-doa ini adalah kita untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membanyak baca Al-Qur'an, iman dan takwa, ya, kepada Allah dikuatkan, sehingga dengan pertolongan Allah lah kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Nah, kita lihat belajar dari negara Brunei Darussalam yang diperintahkan oleh pemimpinnya meningkatkan iman dan takwa, membaca Al-Quran setiap rumah tangga, sholat ibadah diperbanyak. Insya Allah negara Brunei Darussalam hingga saat ini 0 kasus COVID-19-nya. Nah, tentu kita ingin belajar dari bagaimana cara mereka melakukan itu. Nah, di sini sahabat manusia bertopeng, ya, bukan bermaksud mengajari tuan-tuan guru, cari pandai alim ulama, tetapi mencoba, ya, mencari, mensinkronkan daripada kisah-kisah kehidupan ini dengan kisah-kisah yang terjadi dalam Al-Quran. Tentu Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman. Tentu Al-Quran itu sangat keren, tidak up to date dengan keadaan, karena sejarah terus berulang. Sejarah terus berulang. Polanya saja yang berbeda, tetapi pada esensinya adalah sama. Pada masa itu 10.000 tukang sihir didatangkan. Pada saat ini yang 10.000 itu berubah menjadi jutaan, yaitu dalam bentuk televisi ke rumah kita, memberitakan yang menakutkan. Nah, ini kan, ya, ini esensinya hampir sama, ya. Nah, tapi wujudnya berbeda, tapi esensinya sama. Tukang sihir banyak pada saat itu, sekarang berubah menjadi media massa atau televisi yang hadir dalam memberikan ketakutan kepada masyarakat. Nah, langsung saja kepada doa apa yang kita lakukan setelah sholat, misalnya setelah sholat fardu, minimal kita doa ini sekali sehari. Tapi sholatnya pasti 5 waktu dong, seperti itu ya sahabat. Nah, kita lihat pelan-pelan ya, kita ikuti ya. Yang pertama kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tetap bersyukur kepada Allah. Baru dilanjutkan kedua, yaitu bersolawat kepada Rasulullah, ya, beberapa kali. Lebih banyak lebih baik, ya. Bersolawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dalam versi lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tergantung mazhab masing-masing, ya. Bisa juga sholawat ini ditambahi dengan sholawat badar, ya boleh. Namun sholawat yang singkat saja pun boleh. Yang ketiga, kita baca Asmaul Husna, ya, kita baca Asmaul Husna. Membaca Al-Mahul Husna ini, ya, kata Rasul, sebelum doa itu agar doa kita dikabulkan Allah. Seperti contoh, yaitu Asmaul Husna itu kan 99, kita pilih aja, ya, beberapa. Misalnya Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghaffar, Allahu ya Qahar, Allahu ya Kabir, Allahu ya Ghani, Allahu ya Salam, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dilanjutkan doa untuk kedua orang tua kita. Nah, jangan lupa dong doa orang tua. Singkat aja.
Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian masuk yang keempat, kita bacakanlah, kita baca doa Nabi Musa tersebut, yaitu berada di surah Yunus ayat 81 ya. Surah Yunus ayat 81 kita baca 3 kali, bisa lebih, bisa kurang. Jadi sahabat carilah surah Yunus ayat 81 itu, dibaca 3 kali boleh, lebih boleh, kurang boleh, itu tidak ada patokan ya, lebih banyak lebih bagus ya. Surah Yunus ayat 81, kita lihat artinya. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, maksudnya melemparkan sihir-sihir mereka, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan ya. Itu kita lihat di surah Yunus ayat 81. Coba kita cek di dalam Al-Quran ya sahabat. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum malqun. Ya, yang bawahnya sahabat ya, ini, yang ini. Falamma alqau qalu. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nah, inilah yang ayat 81. Jadi dari falamma alqaw ya. Ya, kita cek sekali lagi. Yaitu surah Yunus ini surah ke-10 ya. Surah ke-10 ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nah, bacalah 3 kali atau lebih ya, lebih banyak lebih baik. Nah, itulah yang tadi artinya. Setelah mereka melemparkan ya, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Lalu kita baca yang kelima, doa bacaan Nabi Musa lagi, surah Yunus ayat 85 ya. Ya, yang artinya ini juga 85 dan 86 nanti ya. Doa Nabi Musa pada surah Yunus ayat 85 dan 86 dibaca 3 kali atau lebih. Yang artinya, lalu mereka berkata kepada Allah, kami bertawakal ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zolim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang yang ingkar kepadamu. Itu ya sahabat ya, sangat luar biasa artinya. Kita lihat, kita cek di dalam Al-Quran. Itu dia, tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu 'alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ya, ayat 85. Disambung 86. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Nah, itu ya. Kita tengok ya, 86. Nah, seperti itu sahabat. Itu tadi yang nomor 5. Nah, selanjutnya sahabat, baca surah Al-Isra ayat 81 dan 82. Nah, ini sekarang baca surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu yaitu surah ke-17 ya. Surah ke-17. Namun dia ayat ke-81 dan 82. Dibaca juga 3 kali atau lebih. Jadi patokan 3 kali ini itu bisa aja ya. Itu relatif, boleh lebih banyak lebih baik. Apa artinya sahabat? Dan katakanlah kebenaran telah datang
dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Kita cek dalam Al-Quran. Mana tadi dia? Ya, itu ya, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Itu dia ayat 81. Selanjutnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Itu ayat 82 ya. Itu tadi ayat 81 dan ayat 82 surah Al-Isra, yaitu surah yang ke-17. Nah, itu baru yang ke-6, sahabat. Kita baca yang ke-7. Kita baca doa perlindungan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh dibaca 5 atau 7 kali. Lebih banyak lebih bagus. Artinya cukuplah Allah sebagai tempat berlindung dan sebaik-baik penolong bagi kami. Nah, jadi ini juga doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk kita pakai, bisa di perjalanan, bisa di mana-mana saja ya. Daripada melamun, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi tempat berlindung dan sebaik-baik penolong. Karena dalam situasi yang kita tidak menentu, hanya Allah lah tempat berlindung dan pertolongan. Lalu kita tutup dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah sahabat beberapa doa-doa yang kita rangkaikan, bisa dikombinasikan, digabungkan dengan doa-doa zikir harian sahabat ya. Nah, mungkin doa-doa harian selama ini sudah ada, ini tinggal dimasukkan saja, disesuaikan saja ya. Dan juga sahabat manusia bertopeng di sini menambahkan ya, karena ini di masa-masa akhir zaman penuh dengan fitnah, penuh ketidakpastian, maka juga pesan Rasul dalam hadis Muslim, maka setiap hari bacalah atau hafalkanlah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Nah, kita hafalkan nanti surah Al-Kahfi 1 sampai 10. Nah, bagi yang belum hafal bisa kita baca-baca dulu karena Al-Qur'an kita masih ada. Jadi inilah tambahan saja untuk semakin kita menguatkan diri, mental dan spiritual kita harus kuat. Ini tadi bagian mental kita, spiritual kita. Nah, sedangkan di bagian fisik kita senantiasa mengkonsumsi yang baik, yang halal dan thayyiban ya. Kemudian kita menjaga kebersihan diri kita, mandi, berwudu ya, mencuci tangan ya, itu protokol kesehatan yang wajar kita laksanakan ya, memakai masker keluar